ada satu pasien saya, kanker prostat, dioperasi di luar negeri. Ternyata sampai 6 bulan, itu dia masih ngompol. Padahal sebenarnya kalau dengan teknologi robotik, ngompol lebih dari 3 bulan tuh harus dicari tahu kenapa penyebab. Iya. Akhirnya dia mendengar dari pasien saya yang lain, kemudian datang ke saya. 2 bulan kemudian pasien yang awalnya datang nangis-nangis, sekarang datang udah mulai tersenyum. Saya udah mulai bisa nahan ngompol. Kalau kelenjar prostat dia bersembunyi, dia sangat kecil. Jadi sekecil kacang walnut istilahnya. Bayangkan kalau operasinya sekecil ini, kalau kita tidak menggunakan teknologi robot, itu data-data sebelum itu tadi, resiko ngompolnya lebih tinggi, resiko perdarahan, resiko disfungsi ereksinya lebih tinggi kalau kita tidak melakukan tindakan operasi robotik. Sebenarnya yang paling penting itu bukan Indonesia yang butuh, tapi pasien-pasien yang membutuhkan, pasien-pasien kanker prostat Indonesia yang membutuhkan robot. Halo Sobat Suara, balik lagi sama Dini dalam podcast levelupsuara.com. Nah, di episode kali ini Dini bakal ngebahas seputar bedah robotik yang bisa untuk mengatasi batu ginjal, kanker ginjal, hingga kanker prostat. Nah, daripada lama-lama Dini udah sama konsultan urologi onkologi Prof. Agus Rizal dari Eka Hospital MT Haryono. Halo Prof, apa kabar? Kabar baik. Baik ya Prof. Prof, ini jelang lebaran nih Prof, tapi kita lagi ngebahas soal urologi atau seputar saluran kencing ya Prof ya. Tapi aku penasaran sebenarnya kalau misalnya urologi tuh kaitannya sama apa sih Prof? Karena kebanyakan orang percaya urologi tuh hanya berkaitan sama laki-laki. Emang benar Prof? Ya, jadi memang karena urologi itu kalau dilihat adalah cabang dari ilmu bedah yang berbicara tentang pembedahan di traktus urinarius atau saluran kemih dari ginjal, saluran kemih, kemudian saluran untuk berkemihnya, dan ditambah dengan kesehatan organ pria, reproduksi pria. Jadi itu yang membuat bahwa urologi terkesannya hanya pada laki-laki saja. Padahal kalau saluran kemih atau traktus urinarius itu juga ada pada wanita. Jadi wanita pun bisa juga terjadi misalnya gangguan pada ginjal, ada batu ginjal, ada kanker ginjal. Nah memang untuk organ reproduksi pria ini yang khusus, ya seperti biji kemaluan atau testis, kemudian prostat, yang ini yang memang hanya ada pada laki-laki. Tapi sebenarnya banyak juga kelainan-kelainan gangguan berkemih pada perempuan itu juga tercakup dalam bidang urologi. Berarti urologi nggak hanya buat laki-laki karena perempuan juga ada gitu ya Prof? Saluran kemihnya iya. Oke, betul. Mungkin kalau Prof Agus bisa elaborate gitu Prof, kasus apa sih yang paling banyak nih? Kasus urologi yang paling banyak datang ke IGD atau ke Prof Agus gitu, misalnya dari perempuan atau dari laki-laki? Ya, kalau pada laki-laki memang yang paling banyak adalah gangguan berkemih akibat prostat. Itu biasanya pada usia di atas 50 tahun. Itu lebih banyak. Kemudian kasus terbanyak berikutnya adalah batu ginjal. Nah, batu ginjal ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Memang prevalensinya sedikit lebih banyak pada laki-laki, tapi perempuan pun juga banyak yang batu ginjal. Nah, kemudian baru gangguan berkemih lainnya seperti infeksi saluran kemih, itu memang lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Oke, tapi kalau misalnya dari sisi kesembuhannya ataupun peringkat kasusnya, batu ginjal tuh seperti apa sih Prof? Kalau dilihat dengan perkembangan teknologi sekarang ya, dengan perkembangan operasi yang minimal invasif, seperti kalau di Eka Hospital ada endourologi namanya, di mana endourologi itu adalah operasi yang melewati saluran kemihnya. Jadi alat yang dikembangkan itu sekitar 45 mm akan masuk ke dalam saluran kemih. Jadi saluran kencing masuk ke kandung kemih, kemudian masuk saluran ureter sampai ke ginjal, itu bisa dipecahkan batunya. Dan kalau kesuksesan itu dengan teknologi perkembangan adanya laser saat ini, itu membuat menjadi lebih baik. Jadi tidak perlu khawatir sekarang malah batu yang cukup besar atau mungkin orang tidak merasakan keluhan, tiba-tiba ada batu yang cukup besar, dengan teknologi operasi tersebut itu bisa ditangani dengan cukup baik. Kalau nggak salah penyebab batu tuh emang hanya karena orang itu jarang minum, Prof? Yang terbanyak, benar, yang terbanyak itu. Jadi memang karena kalau
prinsip pembentukan batu itu kan antara pelarut dan yang melarutkannya keseimbangannya itu. Seperti contohnya adalah kalau kita taruh garam gitu ya di air, kalau semakin banyak garamnya kan semakin kelihatan tuh kristalnya. Iya lagi. Nah, jadi itu yang kalau kita, sehingga memang yang utama adalah itu kita kecukupan minumnya. Baru nanti ada faktor-faktor lain, misalnya gangguan metabolisme, kemudian misalnya orang dengan asam uratnya yang tinggi, itu membuatkan berarti yang terlarutnya yaitu asam uratnya itu yang membentuk nanti batu di ginjal atau di saluran kemihnya. Nah, sehingga memang kalau yang lebih mudahnya adalah kecukupan minumnya. Seberapa cukup kita minum itu memang ada yang menyatakan kalau bisa minimal 2 liter sehari. 2 liter. Okay. 2 liter sehari, boleh lebih apalagi kalau olahraga itu bisa sampai. Tapi juga indikator lain yang bisa kita lihat adalah warna kencing kita. Warna air kencing ya, benar. Warna air kencing kita. Jadi warna air kencing itu kan bisa lihat semakin pekat itu semakin kurang minumnya. Jadi kalau kita udah ngeliat, ya sebenarnya sederhana. Kalau saat bulan puasa nih kita lihat semakin sore kan semakin kuning tuh. Iya tuh Prof, kenapa sih? Ya itu kan karena memang kita puasa kurang minumnya. Oh, I gitu see. ya. Nah, kalau di subuh di saat pagi hari subuh gitu, karena kita banyak minum kan, apalagi sahur, takut kita minum banyak. Nah, kencingnya jadi warna putih kan. Iya lagi, nah, benar. itu yang cukupnya, yang bagusnya memang kalau bisa putih. Cuman kadang-kadang kalau terlalu putih atau bening sama sekali, itu hati-hati juga kalau kita kelebihan air. Kenapa? Karena kalau kelebihan air, contoh minum bisa di atas 3 liter sampai 4 liter tanpa beraktivitas fisik, itu bisa mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh kita. Jadi memang minum itu perlu tidak boleh kurang ya optimal lah bilangnya, antara 2 sampai 3 liter per hari. Tergantung kegiatannya juga kali ya. Kegiatan ya, kalau olahraga berat atau berkeringat itu silahkan mau sampai 4-5 liter. Atau atlet misalnya itu dia bisa minum sampai 10 liter sehari, karena memang untuk mengganti cairan yang dari keringat. Iya, benar-benar. Tergantung aktivitasnya Betul. juga tadi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Prof. Agus ini konsultan onkologi yang otomatis jago banget nih sama kanker-kanker. Nah, aku mau nanya sebenarnya, kalau misalnya batu ginjal bisa nggak bikin jadi kanker ginjal? Secara langsung sih tidak, tapi teorinya adalah kalau batu itu tidak dilakukan operasi, dia bisa mengiritasi. Nah, dia mengiritasi, kemudian bisa terjadi perubahan sel. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya kanker. Kanker. Ya, batu tidak hanya di ginjal, batu di kandung kemih pun bisa juga. Seperti tadi, dia melakukan iritasi pada sel tersebut, sel itu akhirnya berubah bentuk menjadi kanker. Di kanker kandung kemih pun bisa terjadi seperti itu. Makanya memang begitu ada batu, kita akan evaluasi. Kalau memang harus dilakukan tindakan, harus segera dikeluarkan. Karena kalau tidak, itu bisa menyebabkan. Dan kami menemukan juga beberapa kasus, jarang dia timbul batu, kemudian akhirnya timbul kanker ginjalnya juga ada. Ada Prof kasus dari batu ke kanker ginjal? Ada. Kalau kayak gitu, penanganannya gimana tuh? Ya, kita melihat, biasanya kalau memang harus kita angkat ginjalnya, ya kita harus angkat. Jadi batu dan kankernya harus kita angkat. Tapi progresif nggak, maksudnya agresif nggak dari batu akhirnya menjadi kanker itu? Iya, karena kalau kita nggak lakukan pengobatan dengan cukup baik, itu tadi yang saya bilang iritasi. Jadi iritasi itu kan terus-menerus akan merubah, respon tubuh itu akan berubah, akhirnya perubahannya dia menjadi tidak terkontrol, makanya menjadi kanker. Lah, mungkin karena batu itu ngegesek di dalam ginjal. Betul. Itu kali ya Prof, yang akhirnya jadi itu kanker. Yang terjadi, iya. Jadi gesekan-gesekan, karena batu yang ada di dalam saluran kemih itu sama seperti batu yang kita lihat, batu karang contohnya itu sekeras itu batunya. Iya benar, kayak batu karang itu. Batu karang kecil-kecil, bisa kecil-kecil, bisa gede, jadi sekeras batu yang memang disebutnya makanya memang batu. Batu ginjal, oke. Nah Prof, tapi kalau misalnya ngomongin kanker, setahu aku di daerah saluran kemih itu nggak hanya ginjal aja tuh yang bisa jadi kanker. Yang ramai kalau nggak salah sama pria juga ada yang namanya kanker prostat. Nah, kalau yang aku baca tuh Joe Biden, terus Pak SBY, terus yang terbaru tuh Kak Seto pernah mengidap kanker prostat. Kenapa prostat hanya terjadi pada pria? Ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa kelenjar prostat itu hanya ada pada laki-laki. Jadi tidak ada pada perempuan. Sehingga memang kanker prostat ini hanya pada laki-laki, seperti kanker payudara dan kanker rahim pada
pada wanita. Pada Jadi wanita. Oh, pada wanita. I see. Jadi dia memang karena organ reproduksi termasuk bagian dari organ reproduksi laki-laki. Nah, di beberapa negara kanker prostat itu kanker terbanyak pada laki-laki. Cuman di Indonesia masih yang kelima, jadi masih kurang dibandingkan kanker paru, kanker saluran cerna. Jadi memang, tapi sebenarnya yang menjadi pertanyaan di Indonesia itu kenapa bukan nomor 1 atau nomor 2? Yang kita khawatirkan karena tidak teredukasi masyarakat untuk melakukan screening. Betul. Kanker prostat itu. Karena kanker prostat ini di stadium awal itu tidak bergejala sama sekali. Betul. Setelah dia tumbuh, misalnya karena kalau kapan dia bergejala kalau kanker prostat itu sudah menutup saluran kemihnya. Oke. Jadi kalau udah nutup saluran kemih baru dia bergejala. Dan biasanya itu udah besok dalam stadium 2 atau udah stadium 3. Kalau sudah nyeri-nyeri tulang, udah masuk stadium 4. Oh, gejalanya baru timbul ke stadium kalau udah nyeri tulang? Nyeri tulang itu udah stadium 4. Tapi Stadium kalau gangguan berkemih itu bisa stadium 2, stadium 3. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan adalah prostat itu di bagian mana sih, Prof? Karena banyak orang nggak tahu gitu. Maksudnya kalau misalnya rahim kan mungkin perempuan tahu lah maksudnya tempat tumbuh janin gitu. Kalau prostat itu apa gitu fungsinya, Prof? Jadi pertama letak prostat itu dari sisi anatomi dia terletak di bawah kandung kemih, kemudian ini prostat, kemudian ini saluran kemihnya. Oh, I see. Fungsinya adalah dikatakan dia membentuk nutrisi buat sel sperma, membuat zat-zat yang dibutuhkan pada saat terjadinya ejakulasi dan pembuahan sel telur. Itu fungsinya dia. Dan ejakulasi itu pasti akan melewati area prostat tersebut. Oh. Nah, fungsinya salah satunya seperti itu, sehingga ini sangat penting ya, terutama bagi laki-laki. Kalau misalnya ada gangguan prostat, itu juga biasanya ada gangguan pada saat ejakulasi. Oke, berarti artinya kalau misalnya udah kena kanker prostat bisa ganggu disfungsi seksual juga, Prof, atau gimana sih? Jadi kalau dilihat secara langsung tidak, karena kalau masalah gangguan seksual itu biasanya adalah masalah di persarafannya. Persarafannya itu berada di luar dari kelenjar prostat. Jadi dia dua hal yang berbeda. Nah, memang ada tindakan-tindakan operasi pengangkatan kanker prostat itu mengganggu sarafnya, itu menyebabkan disfungsi ereksi yang setelah operasi. Walaupun dengan teknologi terbaru, dengan teknologi robotik dikatakan bahwa kita bisa mencoba mempreservasi saraf itu sehingga pasien itu bisa kembali ereksi. Oh, tadi Prof juga nyinggung soal robotik untuk kanker prostat. Nah, sebenarnya apa itu juga teknologi yang bikin kanker prostat itu peluang sembuhnya jadi tinggi? Karena kita tahu Joe Biden tetap bisa beraktivitas, Pak SBY bahkan sekarang lagi asik ngelukis dan bernyanyi gitu, dan Kak Seto juga masih aktif dengan olahraga dan aktivitasnya gitu, Prof. Betul. Nah, kanker prostat peluangnya sembuhnya setinggi itu, Prof? Jadi kalau kita bicara kanker, kita bicara apakah ini terkontrol atau tidak. Jadi bukan dia sembuh atau tidak. Dan kembali lagi sangat tergantung dengan stadiumnya. Nah, dengan perkembangan 5-10 tahun terakhir ini itu cukup baik untuk semua stadium. Kalau stadium 4, Joe Biden kan dikatakan sudah ada penyebaran yang dari informasi. Nah, dengan pengobatan yang terbaru, pengembangan obat-obatan itu memberikan efek yang cukup baik sehingga dia bisa memperlama hidup. Nah, kemudian kalau Kak Seto saya nggak tahu stadiumnya. Kalau Pak SBY dikatakan masih terlokalisir sehingga dia membutuhkan operasi. Pilihannya adalah operasi atau disinar, dia membutuhkan itu sehingga dia. Nah, pada saat itu dia membutuhkan operasi robotik yang belum ada di Indonesia. Akhirnya dia terpaksa harus keluar negeri. Yang saya dengar demikian. Jadi itu yang membuat kenapa pengembangan robotik. Jadi kalau masih stadium awal, operasi merupakan pilihan yang boleh dikatakan sama dengan radiasi. Cuman memang kalau kita lakukan operasi itu teorinya adalah kanker itu bisa kita keluarkan dari tubuh. Sama seperti kalau kanker payudara kan lebih bagusnya diangkat. Karena kalau radiasi memang dia punya efek yang bagus, tapi kita tidak bisa yakin bahwa
tumornya itu apakah benar-benar mati dengan disinar. Kalau kalau dioperasi paling tidak kita lebih sedikit yakin bahwa kalau gambarannya semua di dalam prostat kita bisa angkat dengan baik, berarti kan sudah tidak ada tersisa. Betul. Walaupun kita tidak bisa menjamin ya bahwa kalau ada sel-sel yang kecil-kecil yang sudah keluar dari kelenjar prostatnya, dengan teknologi apapun kita nggak bisa tahu juga. Betul. Tapi dengan teknologi yang terkini yang kita punya saat ini, teknologi bahwa untuk stadium 1 yaitu tadi pilihannya adalah operasi dan sinar, stadium 2 juga masih bisa kita operasi, stadium 3 kita sinar dengan obat-obatan, kalau udah stadium 4 biasanya kita hanya bisa berikan obat-obatan saja. Paliatif biasanya Prof. Ya, salah satunya adalah penanganan paliatif. Nah tapi tadi sebelum nyinggung ke robotik gitu Prof ya, kanker prostat ini tahapannya seperti apa, kan kata Prof kan misalnya ada obat-obatan yang membuat jadi bisa terkontrol apalagi di stadium awal gitu, tapi sampai di tahap apa dia membutuhkan operasi pembedahan pengangkatan atau robotik Prof? Ya, jadi pada prinsipnya kalau stadium awal itu ditawarkan untuk tindakan operasi. Jadi stadium 1 dengan pemeriksaan segala macam kita tawarkan untuk operasi. Kecuali pada orang-orang yang tidak bisa kita operasi karena memang kondisinya kurang bagus, atau sebenarnya juga ada beberapa hal khusus lah, misalnya kankernya tidak terlalu agresif tanda kutip, seperti itu ada faktor-faktornya, tapi umumnya adalah kita tawarkan operasi dan itu pada stadium 1. Obat-obatan hanya kita berikan pada yang stadium sudah lanjut justru. Sudah lanjut. Ya. Oke. Nah, kategori robotiknya itu nanti tuh seperti apa sih proses pengangkatan kelenjar prostatnya kah apa seperti apa Prof? Ya. Mungkin bisa dijelasin. Betul. Jadi teknologi robotik ini membantu kita melakukan tindakan operasi pengangkatan kanker prostat atau kelenjar prostat. Tadi yang saya sampaikan bahwa letaknya dia itu prostat itu kan di bawah kandung kemih. Ya, rumit, dan itu letaknya di bawah. Betul. Jadi sangat di bawah jadi hampir sama posisinya kayak dengan rahim tapi lebih di dalam lagi pada laki-laki karena dan dia bersembunyi di balik kandung kemih. Betul, di bawahnya ya Prof. Jadi kalau kita lihat itu dia bersembunyi. Kalau rahim dia di bawah. Jadi lebih mudah terlihat sebenarnya kalau kita operasi. Tapi kalau kelenjar prostat dia bersembunyi. Ditambah lagi dia sangat kecil. Jadi sekecil kacang walnut istilahnya. Jadi hanya sekitar sebesar inilah ya. Nah, bayangkan kalau operasinya sekecil ini, kalau kita tidak menggunakan teknologi robot, itu data-data sebelum itu tadi, resiko ngompolnya lebih tinggi, resiko perdarahan, resiko disfungsi ereksinya lebih tinggi kalau kita tidak melakukan tindakan operasi robotik. Apa kelebihan robotiknya adalah robotik itu peralatannya sangat kecil, dia hanya setengah ujung yang masuk ke dalam tangan robot itu hanya setengah dari jari kita. Jadi setengah jari kita. Jadi guntingnya itu setengah jari kita. Kecil banget. Kecil banget, benar. Itu alatnya sangat kecil. Dan itu kita gerakkan dari luar, dari namanya surgical console atau tempat dokter bedahnya. Kemudian kelebihan tangan robot lagi adalah dia bisa bergerak ujungnya itu seperti tangan manusia. Tangan manusia. Dia jadi bisa melakukan pemutaran dan presisinya pada saat kita melakukan pemotongan kelenjar prostat itu menjadi lebih baik. Sehingga kita bisa misalnya tidak memotong area kandung kemihnya terlalu luas, atau saluran kencingnya atau uretranya kita sebut itu tidak terlalu luas, sehingga pada saat kita melakukan penyambungan itu kita bisa mengurangi resiko mengompol pasca operasi dengan teknologi robotik. Emang bisa Prof? Maksudnya setelah operasi ngompol? Betul, bisa. Justru kan itu area tempat pengaturan orang itu mengompol atau tidak. Oh, I see. Jadi kan kandung kemih, prostat dan saluran di situ dekat sekali dengan area otot dasar panggul yang kalau kita tidak lakukan pemotongan dengan cukup baik dan teliti atau presisi, itu bisa terjadi cedera, pasiennya justru bisa mengompol walaupun bersifat sementara. Oke. Tapi bagi pasien tentu pasti ingin lebih cepat kan sembuhnya, dan itu yang kita juga rasakan bahwa dengan menggunakan teknologi robotik ini
banyak pasien-pasien yang recovery mengompolnya lebih cepat. Lebih cepat. Sangat lebih cepat. Oke, Prof, berarti aku belum kebayang sih. Jadi sistem robotik itu gimana sih, maksudnya dokter udah nggak pakai tangan dokter lagi kan? Berarti Ya. dokternya agak jauh kan dari Ya, pasien kan? betul. Berarti dokter ngoperasinya pakai alat Jadi kayak memang konsol gitu? iya. Jadi ada 3 bagian sebenarnya dari robot itu. Ada disebut surgical console, di mana tempat kita melakukan mengoperasikan tangan robotnya gitu ya. Jadi di mesin tersebut. Dan itu terpisah dengan tempat tidur pasien. Oh, I Gitu. see. Jadi kita tidak perlu ganti baju, steril gitu ya, itu berbeda. Kemudian ada vision chart, yaitu yang menyambungkan tangan robot dengan nanti tempat kita melakukan pergerakan tangan robot dengan tangan robot yang ke pasien. Dan yang ketiga adalah, nah ini yang penting, yaitu tangan robotnya yang berada di pasien. Berarti Jadi dokternya jauh tuh? Ya nggak jauh-jauh amat. Kita telerobotik Gimana surgery dok? itu tahun 2024 gitu. Kita berhasil melakukan teknologi telerobotik. Tapi kalau robotik ini ya nggak jauh-jauh amat lah. Karena kalau persiapan telerobotik itu perlu persiapan yang lebih panjang, walaupun mungkin itu sesuai dengan Indonesia, tapi di masa depan yang saya rasa masih perlu kita diskusikan lah, karena terkait dengan jaringan telekomunikasi. Nah, prinsipnya itu tadi, yang ada satu mesin besar yang akan berada di padan pasiennya. Nah, itu tangan-tangan robot itu akan masuk ke dalam pasien, tapi tenang sekali, masih saat ini belum dikendalikan secara otomatis, tapi masih dikendalikan dengan kita. Oke, tapi yang jadi penasaran adalah, ini kan berarti ibarat kata nih ya, misalnya ini bed operasi gitu kan, terus ada pasien misalnya tiduran. Ini berarti ya alat-alatnya tuh di atas tubuh pasien tuh, Prof. Dan betul. Kan kalau aku sih ngebayanginnya masih horor gitu. Cuman artinya kalau misalnya udah digunakan, keamanannya pasti udah terjamin gitu. Bagaimana cara memastikan keamanannya, errornya dijaganya seperti apa, Prof? Nah, jadi mesin robotik yang kita punya saat ini, yaitu DaVinci Xi, itu adalah generasi keempat. Oke. Jadi pengembangannya itu sebenarnya udah dari tahun 80-an, jadi udah 40 tahun yang lalu. Mereka mengembangkan sistem keamanan, pengaman lah istilahnya. Dan itu sudah, jadi kalau misalnya terjadi troubleshooting, bagaimana tangan robot itu bisa berhenti saat operasi dan tidak memberikan cedera lebih lanjut, itu sudah dikembangkan. Ya, jadi teknologi itu sudah, ini generasi keempat yang menurut saya sudah cukup aman diberikan pasien. Jadi kita untuk dokternya pun akan dilatih bagaimana membuat keamanan. Yang paling pertama adalah kita akan mendapatkan pelatihan bagaimana menggerakkan robot tersebut supaya aman buat pasien. Kemudian diselangi juga ada pelatihan-pelatihan kalau terjadi troubleshooting. Kalau troubleshooting, misalnya kapan harus mencabut alatnya, kapan harus mencabut listriknya, itu semua ada dalam satu paket dalam robot tersebut. Dan Prof Agus udah ngalamin pendidikan robotik itu ya, Prof ya. Kalau nggak salah di India deh, aku dengar bocoran tadi. Tapi sebenarnya proses pelatihan seorang dokter bisa mengoperasikan robot itu kan mungkin nggak segampang itu ya, Prof ya. Maksudnya seperti apa dokter ini mampu mengoperasikan robotik dalam meja bedah gitu, Prof? Ya, sebenarnya pendidikan saya nggak hanya di India ya. Jadi dimulai dari pendidikan di pendidikan di Jerman. Saya pernah pendidikan 3 bulan di Jerman, kemudian pendidikan observer di Melbourne, kemudian di Australia, ya beberapa ke Korea segala macam. Yang memang di India itu sebenarnya juga karena keharusan kita mengambil pelatihan, karena itu tadi tujuannya adalah untuk keamanan. Bagaimana kita bisa melakukan gerakan atau mengoperasikan robot itu yang aman buat pasien. Jadi itu proses pendidikan. Jadi memang nantinya sebelum kita melakukan tindakan robotik, itu adalah kita harus tahu bagaimana cara mengoperasikan robot. Mengenai teknik operasi sebenarnya itu sudah umum atau sudah banyak dikerjakan. Tinggal bagaimana kita mengadop. Dan kebetulan di Indonesia nanti kalau di bidang urologi sudah ada proktornya, artinya yang akan proktor itu yang membimbing. Oke. Jadi sudah ada yang membimbing nanti
kalau ada pengembangan robotik khususnya Da Vinci di Indonesia, tentu sudah ada pembimbingnya di Indonesia karena kita sudah cukup banyak mengerjakan kasus-kasus robotik. Termasuk di Eko Hospital MP Haryono ini, semua dokter urologi udah bisa robotik atau hanya baru Prof. Agus suhunya? Ya sampai saat ini kita masih paling nggak saya yang diberikan kesempatan oleh Eko Hospital untuk memulai ya. Tapi kembali lagi kan kita juga tidak bisa mengerjakan sendiri. Betul. Tentu nanti tim yang kita tergabung dalam Summit Robotic and Endourology Institute. Di situ ada Dr. Widi, Dr. Sarah, ada Prof. Akmal. Tentu sekalian proses regenerasi kita juga melakukan, dan operasi robotik ini tidak hanya di bidang saya saja di onkologi. Misalnya Dr. Sarah itu bicara nanti dia kekhususannya di female urology, jadi ada khusus perempuan dan rekonstruksi. Itu banyak sekali operasi-operasi yang membutuhkan robotik. Kemudian Dr. Widi nanti pengembangan di di bidang andrologi, kedepannya apa mungkin transplantasi, itu juga bisa diarahkan untuk pengembangan robotik. Jadi memang kedepannya saya rasa di urologi sendiri itu akan lebih banyak mengerjakan untuk operasi-operasi robotik. Berarti artinya nanti ini kayak ibarat kata gabungan gitu ya, Prof, gabungan tim nih. Dr. Widi, Dr. Sarah, terus Prof. Akmal, Prof. Agus, Prof. Akmal juga gitu. Ya. Nah, mungkin layanannya sudah terkoneksi di Eko Hospital gitu, Prof? Ya, justru itu yang kenapa kita membuat ide Summit atau istilahnya kita singkat jadi SURE. Itu adalah itu tadi di dalam urologi saja itu multidisiplin loh. Dan itu semua sudah kita kerjakan di sini. Dan tentu bagaimana berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya itu menjadi sebuah keharusan lah ya. Karena contoh bagi saya nih, misalnya operasi kanker prostat, kemudian ada gangguan berkemih, misalnya kemudian akan ditangani oleh Dr. Sarah. Kemudian pasien saya kanker prostat, begitu ada gangguan ereksi, itu akan ditangani oleh Prof. Akmal atau Dr. Widi yang sebagai ahli atau konsultan di bidang tersebut. Jadi di sini sudah kita siapkan untuk layanan yang komprehensif. Jadi tidak hanya saya saja, karena ilmu untuk berkemih tadi itu sangat detail, ya, dan detail karena permasalahannya makin banyak dengan gaya hidup yang semakin beragam dan unik-unik masyarakat Indonesia dan dunia mungkin ya, Prof. Ya, tapi ya gaya hidup nanti kita lihat, kan tinggal kita pisahkan gaya hidup sehat dan yang tidak sehat seperti Prof, tapi aku penasaran deh. Aku sempat ngobrol dan ketemu secara offline juga sama Prof. Agus ini. Kita itu katanya untuk robotik tertinggal dari Malaysia. Tapi katanya startnya bareng gitu. Atau gimana sih, Prof? Beneran ketinggalan? Padahal kan kita dari sisi SDM, dari segi luasnya negara gitu kan, itu lebih banyak lah dibanding Malaysia. Itu mungkin bisa di-share. Ya, jadi memang sebenarnya semua negara di Asia mulanya di awal tahun 2010-an. Indonesia sebenarnya sudah terlibat pada saat itu. Tapi mungkin karena prioritas ya, setiap negara punya prioritas yang berbeda-beda dalam pengembangan, dan Malaysia, tapi kembali lagi, mungkin karena geografis kita dan jumlah penduduk yang besar, sehingga prioritas mungkin bukan robotik, tapi bagaimana kesehatan primer lah sederhananya. Dan di negara-negara lain kayak Malaysia kan penduduknya hanya sekitar 20 juta. Sehingga mereka bisa bisa memasukkan prioritas robotik. Oh iya, betul. Ya, jadi mereka bisa mengembangkan sampai saat ini bahwa jumlah robot yang saya dengar itu sudah di atas 20. Di Malaysia. Indonesia masih 5. Ya, mungkin akan 15 loh. Nggak jadi belas ya, jadi hanya 5. Tentu sedang berproses, ada beberapa yang sedang ya, dari sisi jumlah aja kita sudah boleh dikatakan tertinggal ya. Dan tentu memang dari sisi kasus, dan kita juga pahami bahwa banyak sekali orang-orang Indonesia yang berobat ke sana ya, dengan tanda kutip dibilang murah gitu ya. Tapi sebenarnya nggak murah-murah juga. Iya, betul. Ya, orang hanya melihat flyer, tapi kalau kita hitung sebenarnya flyernya nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda juga gitu dengan pengembangan. Dan di Indonesia, ya itu tadi kalau boleh saya sampaikan bahwa ternyata semakin ke sini pengembangan, paling tidak ada pengalaman saya dari tahun 2021 akhir
2021 pengenal robotik itu, ternyata makin ke sini tuh sebenarnya makin banyak yang orang-orang itu sudah tanda kutip medical check up di luar, menanyakan tindakan operasi di Indonesia. Jadi beberapa pasien itu searching secara di internet menanyakan bagaimana apakah teknologi robotik ada nggak di Indonesia. Dan itu mereka malah lebih yakin dengan pengobatan di Indonesia gitu. Prof udah nemuin berarti, maksudnya orang yang tadinya check up di Singapura ataupun di luar Indonesia terus berobat ke Indonesia, termasuk ke Prof Agus? Justru itu tadi, justru saya mendapatkan informasi dari pasiennya. Pasien menyampaikan bahwa setelah dijelaskan sama dokter yang di Malaysia atau di Singapura, saya sedikit lupa, harus operasi, mereka itu sebenarnya melihat lagi ke Indonesia itu ada nggak layanannya. Ini pasiennya yang cerita. Saya buka internet lagi, saya ketik ada nggak layanan robotik Indonesia, dan ya akhirnya keluar nama saya gitu, dan dia kita pulang dulu untuk second opinion. Jadi setelah kita sampaikan kita bisa dikerjakan, justru pasien lebih yakin. Sepertinya kemungkinan besar nih bukan masalah biaya ya Mbak Dini, tapi itu kultur atau dan bahasa ya Pak sih. Dan orang lebih ngerasa bahwa di Indonesia di rumahnya sendiri gitu ya, betul. Melakukan tindakan operasi, mungkin bisa dikunjungi lebih banyak kalau kecuali yang rahasia ya. Kalau dia dikunjungi, dia datang, kan orang berkunjung itu kan mendoakan kita yang baik ya. Nah itu mungkin itu kelebihan di bangsa kita, sehingga pasien-pasien saya itu akhirnya memilih untuk udah dilakukan tindakan operasi di Indonesia saja. Iya benar. Karena akhirnya dia, dan setelah operasi dia juga merasa bahwa kita bisa mengerjakan teknologi itu, merasa bersyukur, dan mereka paling tidak nggak hanya ketemu saya, kan perawat-perawat di ruangan yang memberikan layanan juga atau administrasi itu lebih mudah berbicaranya. Iya benar. Saya juga banyak menemukan kasus-kasus sulitnya berkomunikasi pasien-pasien kita di luar negeri, akhirnya sudah langsung tindakan. Contohnya apa, Prof? Ya kanker prostat juga, akhirnya udah langsung melakukan tindakan. Seperti ada satu pasien saya, kanker prostat, dioperasi di, saya nggak sebut negaranya, nggak boleh ya, nggak usah, Prof. di luar negeri. Ternyata sampai 6 bulan itu dia masih ngompol. Padahal 6 bulan. Padahal sebenarnya kalau dengan teknologi robotik, ngompol lebih dari 3 bulan tuh harus dicari tahu kenapa penyebabnya. Iya. Dia menggunakan robotik. Dia tidak tahu harus kemana. Malah di sana cuma dibilang, udah kamu latihan-latihan aja. Ternyata tidak sebegitu komprehensifnya. Akhirnya dia mendengar dari pasien saya yang lain, kemudian datang ke saya sampaikan kalau di Indonesia itu begini loh. Caranya begini. Akhirnya dia datang, kita konsulkan ke dokter rehabilitasi medik, dilakukan ini. Sebulan 2 bulan kemudian pasien yang awalnya datang nangis-nangis, sekarang datang udah mulai tersenyum. Saya udah mulai bisa nahan ngompol. Prof. Jadi itu yang masalah, pasiennya sendiri bilang, saya nggak pernah disuruh apapun, saya juga nggak ngerti, pokoknya dia seperti merasa terjebak. Dia langsung harus operasi dengan hasilnya seperti itu. Padahal temannya yang saya operasi tidak mengalami itu, malah seneng bisa nggak ngompol, dia juga cukup kaget. Akhirnya dia datang ke saya. Jadi bahwa banyak kasus-kasus seperti itu yang terjadi masalah bahasa. Bagaimana kan pasien itu kan juga pengen menanyakan, apalagi operasi kan suatu tindakan yang kalau dibilang horor, setuju. Betul. Saya karena dokter bedah aja, karena saya mau ngoperasi. Kalau kita dioperasi juga mungkin berpikir ya, pasti itu lumrah. Itu lumrah. Nah itu yang pasien itu ngerasa di luar. Nah itu yang akhirnya sekarang bahwa dia sebenarnya, kalau saya boleh berpandangan, bahwa pasien-pasien yang sebenarnya mau operasi di luar atau tindakan di luar negeri, itu sebenarnya pasti dia melihat dulu di Indonesia ada nggak. I see. Gitu loh. Dia lihat track record dokternya, dia lihat background dokternya, dia merasa aman atau nyaman nggak di Indonesia. Tapi yang tadi penyebab ngompolnya itu sampai 6 bulan itu ternyata apa, Dok, setelah ditangani oleh Prof Agus gitu? Jadi ternyata apa? Untuk latihan untuk tidak mengompol itu orang kan bilangnya Kegel exercise saja, Kegel exercise. Padahal belum tentu otot yang benar yang dilatih. Nah itu dengan berdiskusi dengan teman-teman rehabilitasi medik bahwa ada loh caranya sebenarnya pasien itu benar atau tidak melakukan. Jadi ke dokter rehab medik itu juga di guidance gitu. Jadi misalnya
contohnya nih sederhana, misalnya yang bergerak itu harusnya 2 ototnya. Betul. Tapi karena ya lihat YouTube, oh bisa lah. Karena itu yang disuruh sama dokter sana itu bilang, dokter Sono, iya luar Indonesia itu bilang, udah begitu aja, kamu nonton aja latihan Kegel, cuma bilang begitu aja. Kegelnya kan bisa dilihat di YouTube, tapi ya mungkin yang digerakkan ototnya yang kiri doang misalnya. Sehingga kan, atau misalnya harusnya 2 atau 3 otot, tapi dan itu cukup banyak. Dari pengalaman saya pasien-pasien yang pasca operasi pengangkatan kelenjar prostat, kanker prostat itu juga pasiennya cerita bahwa setelah ke dokter rehabilitasi medik, dikatakan bahwa saya ternyata salah, dok, gitu. Jadi ya itu tadi, harusnya gerakannya begini, ya saya mengerjakannya begitu, karena saya cuma ngelihat YouTube. Jadi ini pentingnya bahwa, dan pentingnya komunikasi, dan komunikasi itu pasti jauh lebih mudah dengan bahasanya sendiri. Termasuk pentingnya juga multidisiplin ya Prof ya. Betul sekali. Karena tadi yang Prof bilang, jadi tidak hanya dokter tapi juga ada rehabilitasi medik. Gitu, dalam sebuah rumah sakit. Perawat, betul, administrasi. Perawat, semua. Dan komunikasinya penting karena kita ngomongin nyeri nyut-nyutan dalam bahasa Inggris, mungkin bahasanya bingung ya Prof ya. Kalau misalnya di Indonesia mungkin dokternya nyut-nyutan gini rasanya. Gitu ya Prof ya. Dan pengembangan multidisiplin tadi dengan perawat pun juga, kami juga tidak main-main. Paling nggak tim saya pernah mendapatkan pendidikan di Australia untuk mengurusin bagaimana memanajemen pasien kanker prostat untuk yang menjalani operasi kanker prostat. Oke, ini juga jadi salah satu bukti kalau betapa pentingnya mungkin Indonesia tidak boleh ketinggalan dari sisi robotik. Penting nggak dok? Maksudnya Indonesia investasi dari sisi robotik untuk kesehatan. Jadi kalau saya baru habis diskusi dengan mahasiswa nih, menariknya. Sebenarnya yang paling penting itu bukan Indonesia yang butuh, tapi pasien-pasien yang membutuhkan, pasien-pasien kanker prostat Indonesia yang membutuhkan robot. Jadi bukan Indonesia yang Indonesianya, bukan Indonesia, bukan ininya, tapi pasien-pasiennya. Dan pasien-pasien Indonesia ini harusnya kita layanin, apalagi bangsa kita sendiri, itu harus mendapatkan layanan yang terbaik. Karena risiko tadi ya Prof. Betul, karena dengan alat robot tadi, itu pasien-pasien ini mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kita sudah punya database, evidence base-nya yang ada di luar negeri, yang memang disampaikan, dan data kita pun juga menunjukkan hal yang serupa. Walaupun kita baru mulai dari tahun 2021, tapi data base yang kita punya itu sudah mendekati dengan apa yang sudah dikerjakan di luar negeri. Jadi pasien-pasien kita yang membutuhkan itu. Aku juga sempat lihat tuh video yang Prof kasih tahu kalau misalnya robotik itu beda dengan tangan manusia. Kalau misalnya operasi berjam-jam, misal 12 jam, tangan dokter mungkin udah ngegeter ya Prof ya, maksudnya berdiri capek gitu. Kalau misalnya tangannya juga udah ngejahitnya segala macam. Tapi kalau dengan robot tuh stabil gitu, sesuai pergerakannya, ngejahitnya juga masih stabil walaupun pakai agak jauh dari pasien tadi yang Prof bilang gitu ya Prof. Dan itu tadi yang tadi saya sampaikan di bagian pertama adalah surgical console-nya itu, di mana dokter itu dibuat ergonomis juga. Jadi kita duduk berjam-jam itu tidak merasakan capek. Jadi pengalaman saya operasi lebih dari 4 jam dengan menggunakan robotik, itu keesokan harinya seperti tidak ada riwayat operasi. Betul. Tapi begitu saya mengerjakan dengan laparoskopi 4 jam dengan posisi berdiri, agak sedikit miring badannya, ya itu capeknya bisa 2-3 hari. Jadi bed rest tuh Bro. Ya bisa, malah disuruh kalau bisa besok boleh cuti gitu ya. Teman kan nggak bisa. Jadi itu yang membedakan sebenarnya memang. Tapi itu satu sisi bahwa dokternya diberikan posisi ergonomis, tujuannya cuma satu, supaya dokter itu tetap alert dan fokus memberikan waktu melakukan operasi dan aman buat pasiennya. Coba bayangkan kalau dokter itu udah capek. Sama contoh sederhana gini, kalau supir kendaraan, saya nggak bilang semua truk atau apa gitu ya, dia sudah kelelahan, posisinya nggak ergonomis, kan angka kecelakaannya akan tinggi. Itu pun juga sama. Nah ini juga sebenarnya yang diadop oleh mesin robotik Da Vinci itu, bahwa dokter itu menjadi lebih ergonomis posisinya, tidak terlalu lelah sehingga bisa fokus dan alert saat melakukan tindakan operasi. Jadi semakin banyak pasien yang ditangani karena dokter nggak perlu bed rest kayak yang dibilang tadi atau sampai ngambil cuti gitu ya.
Oke, menarik banget soal robotik ini teman-teman. Tapi karena kita jelang Lebaran, aku mau sedikit tanya nih soal gimana sih tips menahan ingin buang air kecil saat ingin mudik nih, karena banyak yang harus berjam-jam di perjalanan gitu. Sebenarnya boleh nggak sih menahan buang air kecil gitu? Nah, seperti apa Prof? Mungkin tipsnya Prof? Ya, sebenarnya menahan kencing itu bukan berarti nggak boleh sama sekali. Kalau terjadi occasional yang kalau kita lihat pernah kejadian macet yang total di sebuah tol gitu, ya itu kan sekali ya. Yang nggak boleh adalah terus-menerus kita melakukan menahan kencing. Karena itu bisa membuat gangguan berkemih dan itu mulai cukup banyak kita temukan saat ini. Dan kalau kita melakukan pemeriksaan yang baik, pasiennya nggak pernah mau ngaku. Setelah kita lihat hasil data-datanya, saya bilang ini pasti sering nahan pipis, akhirnya baru ngaku. Jadi yang tidak boleh adalah terus-menerus dan itu menjadi kebiasaan. Alasannya sebenarnya sepele, Mbak Dini. Apa? Aduh males, toiletnya jauh. Padahal toiletnya cuma di seberang blok, Betul. bukan di seberang gedung gitu ya. Aduh jauh. Kalau kotor saya masih oke lah, tapi aduh nanggung nih kerjaan gitu ya. Iya Nanti lagi. yang cukup hati-hati kita lihat. Nah, kalau cara tips dan triknya, tipsnya adalah yang sebenarnya bisa dimulai dengan sebelum kita bepergian atau misalnya kita beristirahat di rest area, kita paling tidak kosongkan dulu kencingnya. Oke. Jadi di rest area berasa atau tidak berasa, silahkan kosongkan dulu. Jadi, aduh, ntar kita terlambat nih gini ya. Nah, itu hati-hati sekali. Itu cukup membantu karena kandung kencingnya menjadi kosong kan. Betul. Jadi kosong sehingga kita punya waktu dalam perjalanan. Tips berikutnya adalah kita kurangi. Kalau bisa hindari ya lebih baik, yaitu minum-minuman yang memproduksi kencing lebih banyak. Seperti kopi, teh, minuman bersoda, minuman manis, itu memproduksi kencing menjadi lebih banyak. Gitu. Tapi ya saya sadar kalau perjalanan jauh kan lebih enak minum kopi ya, biar nggak ngantuk, minum soda biar nggak ngantuk segala macam. Tapi saya bilang kan kurangi, ya karena kita harus tetap menjaga hidrasi tadi bahwa kita mencukupi 2-3 liter. Tapi kembali lagi saya sampaikan kalau memang dibutuhkan boleh mengurangi jumlah minum, tapi hanya pada saat perjalanan itu aja. Misalnya pulang dengan kendaraan kita sudah prediksi, misalnya mau berpuasa boleh. Tapi tidak boleh lagi dilanjutkan pada saat-saat berikutnya, misalnya pulang ke rumah, misalnya kan itu menjadi kebiasaan tiap hari, itu yang menjadi bahaya. Contoh di Jakarta lah ini, kita tidak pernah bisa memprediksi pulang kita yang bisa serumah setengah jam, bisa 3 jam, bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Jadi tips sederhananya itu bahwa ya kalau saya sampaikan, kalau perjalanan jauh tadi, jadi hanya khusus ya buat perjalanan, bukan tiap hari Untuk ini. mudik doang ya. Untuk mudik gitu. doang ya. Jadi yang pertama adalah kosongkan dulu kandung kemihnya dengan berkemih sebelum bepergian. Jadi mau dari rumah, mau dari rest area supaya memberikan kesempatan untuk walaupun tidak berasa sama sekali. Tadi bilang oh saya nggak berasa, nah, itu Harus keluarin itu aja jebakan lah, Prof, biasanya kadang-kadang. Ternyata sebenarnya udah setengah-setengah penuh, tapi karena keasikan dengerin musik jadi nggak berasa tuh. betul. Atau dengerin yang lain ya, atau kultum mau buka puasa tuh, hati-hati. Kemudian yang kedua kurangi. Saya bilang kurangi bukan hindari. Karena saya tahu bahwa kayak kopi, minuman berenergi itu juga membuat kita menjadi alert pada saat berkendara, karena itu juga penting, ya. Nah, untuk kecukupan air, memang yang ketiga, terakhir kecukupan air itu juga sangat penting. Tapi kembali lagi kalau misalnya hanya dalam 1 hari atau 2 hari kita kurangi untuk mengurangi produksi kencing itu sebenarnya tidak apa-apa. Tapi setelah sampai di tujuan kita harus mengganti. Jadi sebenarnya contoh bahwa kita kemarin misalnya kita cuma minum 1 liter, tapi begitu sampai di tujuan kita harus minum lebih dari 2 liter lagi, bisa 2,5 atau bisa sampai 3 liter untuk mengganti. Sama seperti kalau kita misalnya bangun pagi kan, karena tidur tuh dianggap berpuasa, kita minum air putih di pagi hari itu jadi mengganti. Itu yang tips yang bisa saya berikan. Oke, menarik banget tuh. Jadi sebenarnya nggak apa-apa nahan kencing cuman sehari doang, ataupun bahkan mengurangi minum buat cuman mudik itu nggak apa-apa. Tapi yang penting harus digantikan keesokan harinya. Oke, itu aja podcast kita hari ini. Terima kasih yang udah menyaksikan. Dini dan Prof Agus pamit. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.